Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Masih seputar pengantar studi untuk ilmu tasrif dasar. Ada satu hal penting lain yang wajib diketahui oleh pembelajar ilmu sarf atau pembelajar ilmu tasrif, yaitu apa yang disebut dengan dhamir. Dhamir adalah kata ganti. Hal ini berlaku dalam seluruh bahasa tentunya. Wallahu a'lam. Kalau memang ada bahasa yang enggak memiliki kata ganti orang atau kata ganti sesuatu, kita tidak tahu. Tapi umumnya, kata ganti ini memang ditemukan dalam setiap bahasa di alam ini. Kata ganti dalam ilmu tasrif atau dalam bahasa Arab secara umum terklasifikasi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah kata ganti orang ke satu, yaitu orang berbicara. Yang berikutnya adalah kata ganti orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga, yaitu orang yang dibicarakan. Kita bisa melihat istilah-istilah ini, yaitu apa yang disebut dengan dhamirut takallum, orang pertama. Dhamirul khitab, orang kedua. Dhamirul ghaibah, orang ketiga. Tapi untuk kata ganti orang ketiga perlu dicatat ya, bahwa orang ketiga tidak mesti harus tidak ada ketika dibicarakan. Maka dalam memahami makna kata ganti orang ketiga, yaitu dhamirul ghaib atau dhamirul ghaibah, kita tidak mengatakan itu kata ganti orang yang tidak ada di hadapan kita. Misalkan saya berbicara dengan Ahmad. Saya membicarakan tentang Ilyas. Ya Ahmad, Ilyas ini dia akan pergi ke Mesir misalkan. Apakah ketika Ilyas berada di hadapan saya dan Ahmad, ya, itu kita bisa menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dengan kata dia? Tentunya bisa. Ya, maka tidak harus dikatakan bahwa kata ganti orang ketiga ini adalah kata ganti orang yang tidak ada saat kita berbicara. Ya, maka kita bisa menyimpulkan yang mudahnya adalah orang ketiga ini adalah kata ganti untuk orang yang dibicarakan. Nah, dalam ilmu tasrif atau ilmu bahasa Arab secara umum, khususnya ilmu tasrif, dalam mengurutkan kata ganti atau dhamir adalah dengan memulainya dari kata ganti orang ketiga, kemudian orang kedua, kemudian baru orang pertama. Yaitu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Huwa yang berarti dia untuk laki-laki. Huma yang berarti dia berdua, masih untuk laki-laki. Hum, mereka. Ya, berarti kalau mereka 1, 2 atau banyak tentunya. Dan ini untuk laki-laki. Kemudian hiya huma hunna, ini juga urut seperti huwa huma hum. Bilangannya yaitu dia, kemudian dia berdua, kemudian mereka. Tetapi untuk jenis perempuan. Ya, maka kalau misalkan saya berbicara dengan Ahmad tentang Zainab. Ya Ahmad, Zainab adalah perempuan yang salehah. Zainab, dia adalah perempuan yang salehah. Maka saya menyebutnya dengan hiya. Atau saya membicarakan ya Zainab dan Aisyah, maka saya menyebutnya dengan huma. Demikian. Kemudian kata ganti orang kedua, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini kalau dalam bahasa Betawi kita sering mendengarkan istilah kata ganti ente. Nah, ente ini serapan dari bahasa Arab anta. Anta, kamu, untuk laki-laki. Antuma, kamu berdua, untuk laki-laki. Antum, kalian. Nah, kalau kalian berarti banyak, untuk laki-laki. Kemudian anti, antuma, antunna. Ini untuk perempuan, dan urutannya dalam bilangannya seperti anta, antuma, antum. Kemudian ana nahnu, ya. Bisa untuk laki, bisa untuk perempuan.
dan ana untuk satu orang, dan nahnu untuk banyak orang. Ini dasar yang harus kita ketahui. Kalau nanti misalkan ditemukan kata ganti dalam penggunaannya sedikit berbeda, ya, semisalnya dalam menyebutkan mereka, ternyata di sana ada laki juga ada perempuan banyak, bisa saja menggunakan kata hum tanpa menyebutkan hunna. Itu bisa saja. Atau misalnya, ya, ada seorang pimpinan, seorang raja misalkan, menyebutkan dirinya di hadapan rakyatnya. Dia menyebutkan dengan kata kami, nahnu. Padahal tidak lain dimaksudkan melainkan adalah raja itu. Maka ini tidak mengapa. Ya, tetapi dasarnya adalah kata ganti dalam bahasa Arab adalah penggunaannya menurut apa yang diinginkan daripada kata ganti tersebut. Ya. Nah, inilah tentang kata ganti yang juga merupakan motor utama jalannya ilmu tasrif, apa yang disebut dengan dhamir. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.